Sering kita mendengar pertanyaan orang, baik secara sinis atau secara jujur, atau hanya sekedar basa-basi. Filsafat itu pentingkah? Karena bagi yang tidak setuju, tidak pentinglah filsafat itu. Bagi orang yang setuju, penting. Sehingga ada beberapa pandangan yang saling bertolak belakang terkait dengan keberadaan filsafat. Kita akan coba melihat sejauh mana sih pentingnya filsafat itu dan urgensinya bagi kita. Filsafat memang sering kali dipandang sebagai pemikiran yang membingungkan, ruwet, bahkan menyesatkan manusia. Atau ada juga yang mengatakan hanya pekerjaan sia-sia kalau mempelajari filsafat. Pandangan semacam ini tentu sangat disayangkan, karena filsafat justru sangat penting sesungguhnya eksistensinya bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Filsafat secara umum adalah berpikir secara menyeluruh, mendalam, radikal, rasional, logis tentang sesuatu. Radikal tolong jangan dipahami tindakan yang radikal. Ya. Radikal yang dimaksud di sini adalah berpikir yang sangat mendalam. Ya. Ibarat pohon, tidak hanya dari atas pucuknya, daunnya, batangnya, tapi sampai ke akar-akarnya. Sehingga ada paling tidak 4 pandangan tentang filsafat ini. Pertama, ada yang menganggap filsafat tidak penting. Yang kedua, ada yang menganggap filsafat penting. Tiga, ada filsafat dianggap bisa penting, bisa tidak. Yang keempat adalah tidak tahu atau tidak mau tahu. Baik, kalau kita melihat secara umum mempelajari suatu ilmu termasuk itu filsafat, asalkan membawa kemanfaatan, tentulah penting. Ilmu adalah cahaya yang menuntun manusia dari kegelapan, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Orang yang berilmu derajatnya ditinggikan, baik oleh sesama manusia dan juga di sisi Allah. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan untuk memakmurkan dunia, untuk menaklukkan dunia, untuk mensejahterakan bumi ini, bahkan untuk menjaga alam ini. Dan agama hanya bisa dipahami dengan ilmu, atau dalam hal ini oleh orang yang berilmu. Oleh sebab itu, dalam agama menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Kemudian, yang paling mengenal Tuhan adalah orang yang berilmu. Sebab, apabila ia hendak mengenal dan dekat dengan Tuhannya, maka ada ilmunya. Sehingga dalam hadis Nabi pun dijelaskan, barang siapa yang ingin tahu terkait dengan urusan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin tahu urusan akhiratnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua urusan hidup di dunia dan akhiratnya, maka harus juga dengan ilmu. Begitulah pentingnya ilmu. Sehingga filsafat itu pada dasarnya adalah satu yang sangat penting. Ia adalah ibunya dari segala ilmu. Mother of Science. Ya. Atau sekarang istilahnya juga sering kita dengar ilmunya ilmu. Demikian banyak pendapat yang mengatakan. Lalu kemudian ilmu-ilmu itu berkembang, berdiri sendiri, lalu muncul ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu agama, dan masih banyak lagi lainnya. Manusia di dalam mencari kebahagiaan dan kesejahteraan hidup tentu membutuhkan ilmu pengetahuan agar dapat memudahkan
manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam memahami suatu pengetahuan diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis atau jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional berpikir logis, pengetahuan empiris melalui pengalaman dan pengamatan, pengetahuan intuitif melalui perasaan secara individual. Nah, pengetahuan ia merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya. Jadi ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya, termasuk dalam hal ini agama. Lalu urgensinya filsafat itu apa? Ilmu pengetahuan sejatinya adalah untuk kepentingan kehidupan manusia. Filsafat sebagai alat atau pendekatan dalam mengkaji dan menyelesaikan berbagai problem yang muncul dalam kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat dari dulu hingga saat ini. Sehingga secara empirik menunjukkan bahwa filsafat sangat urgen bagi kehidupan manusia. Urgensi filsafat tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk permasalahan moral, sehingga ada filsafat moral, ada etika, dan agama. Bahkan ada bidang ilmu filsafat agama. Dalam Islam ada filsafat Islam. Sehingga aspek-aspek itu dimasuki oleh kajian dan pendekatan filsafat. Lalu kemudian, kenapa berfilsafat itu penting? Ada berbagai argumen yang paling tidak bisa kita jelaskan di sini. Bahwa berfilsafat sesungguhnya kita berdialog dengan diri sendiri. Berfilsafat kita bisa bertukar pikiran dengan diri kita sendiri. Ketika kita belum jaya dalam kehidupan kita, mungkin kita memberikan pertanyaan filosofis dalam kehidupan kita. Kenapa saya masih gagal dalam hidup ini? Kita bertanya pada diri kita sendiri, berdialog dengan diri kita. Ketika kita akan menikah, kita berdialog lagi dengan diri kita. Apakah saya nanti akan bisa bahagia dengan wanita pilihan saya? Begitulah seterusnya. Kita berdialog dengan diri kita sendiri tanpa sesungguhnya kita sadari kita berada dalam kondisi berdialog. Dan itu artinya kita sedang berfilsafat. Sebelum mendapatkan jawaban, biasanya ada proses-proses yang kita lewati. Ya, kita ragu mana sesungguhnya jawaban yang paling benar. Tahu ketika kita melakukan sesuatu, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan rule of the game? Apakah yang saya lakukan ini baik buat diri saya dan orang lain? Ataukah perbuatan yang saya lakukan ini hanya baik buat diri saya, tapi tidak baik buat orang lain? Sehingga saat kita bertanya, jawaban tidak mesti selalu ada. Karena berfilsafat sering demikian. Saat ini muncul pertanyaan. Jawaban belum tentu ada saat ini. Akan ada proses untuk mendapatkan jawaban ini. Mungkin jawabannya ada pada hari-hari berikutnya. Bahkan kadang jawaban baru muncul setelah sekian lama setelah kita berproses. Dan terkadang kalaupun ada, jawaban juga tidak selalu memuaskan kita. Tidak selalu memuaskan keingintahuan kita. Karena kita terkadang juga ragu dengan jawaban yang kita terima. Berfilsafat tercerahkan. Orang yang berfilsafat itu bisa mendapatkan pencerahan. Kita
menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita yang menggelayut. Kita menemukan kebijaksanaan, menemukan kebenaran. Kemudian kita berfilsafat untuk hal yang berbeda, untuk berbagai macam ilmu. Kenapa? Karena kita bertanya dan terus mencari jawabannya. Nah, ketika kita menemukan jawaban yang benar, kita mendapatkan kebahagiaan di situ, kita mendapatkan kepuasan di situ, dan kita menemukan pencerahan. Biasanya kan begitu kita, ketika kita mencari jawaban suatu persoalan, lalu kita berat hati sebelum mendapatkan jawaban. Susah kadang-kadang kita itu. Tapi begitu kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan, maka sebenarnya kita akan mendapatkan pencerahan dan kepuasan. Apa yang dapat diraih dari mempelajari filsafat? Filsafat mengajarkan untuk melihat suatu masalah dari semua sisi, tidak hanya satu sisi. Kemampuan untuk berpikir secara abstrak, konkret, kritis, kreatif, mandiri, serta mendalam akan sangat diperlukan ketika kita belajar filsafat. Kita harus mampu membentuk argumen-argumen yang rasional dan menyampaikannya dengan efektif, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Filsafat bersifat terbuka, tidak memberikan jawaban yang absolut untuk segala hal, tetapi menawarkan alternatif metode berpikir untuk memecahkan masalah atau memperbaiki gejala-gejala yang selalu muncul di alam semesta. Orang memang ada sebagian yang mengatakan bahwa filsafat itu jawabannya pasti mutlak. Tidak. Filsafat terbuka untuk dikritik. Dia tidak memberikan jawaban absolut tentang segala hal. Dia hanya memberikan solusi, dia memberikan pandangan, dia menawarkan alternatif. Sehingga persoalan-persoalan itu bisa dipecahkan dari berbagai pendekatan. Dari paparan di atas, maka saya tidak menyimpulkan apakah filsafat itu penting atau tidak. Tinggal Anda menyimpulkan sendiri. Karena bagi setiap orang tentu berbeda pandangannya terkait dengan hal ini. Karena ada orang yang mengatakan, toh saya selama ini nggak belajar filsafat, nggak ada masalah. Toh saya tidak mengenal sama sekali filsafat pun, hidup saya tidak ada persoalan dalam memahami segala sesuatu. Tentu saja sudut pandang orang berbeda-beda, dan saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Bila Anda menganggap itu satu hal yang penting, silahkan Anda pelajari sesuai dengan kemampuan dan keyakinan. Dan bagi yang tidak beranggapan tidak penting, itu juga tidak masalah. Ini hanya sebagai sebuah ilmu. Dia adalah sebagai sebuah cara, sebagai tool, sebagai alat untuk memahami sesuatu. Bagi kita tidak menggunakan alat atau ilmu tersebut, itu tidak ada masalah. Kembali kepada diri kita sendiri. Saudara sekalian, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam materi ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.